Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Afifah Putri, NIM 632000459. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan. Bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan? Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menilai apakah kondisi keuangan perusahaannya saat ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Atau biasanya perusahaan sedang menilai apakah jika suatu saat nanti perusahaan kami bangkrut bisa menutupi setiap hutang-hutang yang kami miliki dengan aktiva atau modal. Ada beberapa rasio yang dibahas di perkuliahan, tetapi di sini saya hanya membahas 4 rasio. Tapi sebelum membahas 4 rasio ini, kita perlu tahu apa sih pengertian dari rasio. Rasio adalah rumus membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dibaca. Macam-macam rasio. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Di dalam rasio solvabilitas biasanya kita mengenal ROE, ROA, dan ROS. Yang pertama ROE atau Return of Equity. Pengambilan terhadap modal, maka dinyatakan jelek atau tidak bagus karena rasio di bawah 6%. Dinyatakan baik apabila ROE di atas bunga deposito. Rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Yang kedua ROA atau Return of Asset. Pengembalian aset, ROA lebih melihat sektor usahanya. Membandingkan setiap 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROA-nya meningkat atau menurun. Rumusnya laba dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga ROS atau Return of Sales, pengembalian terhadap penjualan. Banding setiap 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROS-nya meningkat atau menurun. Rumusnya laba dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua rasio likuiditas. Dibagi menjadi 3, yaitu current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, yang ketiga cash ratio atau rasio kas. Current ratio atau rasio lancar, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam rasio lancar minimal angkanya 1. Contoh, aktiva lancarnya 1 juta, hutang lancarnya 200.000. Berarti 1 juta dibagi 200.000 sama dengan 5. Artinya 5:1. Kalau 5:1, tandanya perusahaan itu harus bagus karena aktiva lancar harus lebih besar dari hutang lancar supaya perusahaan dinyatakan aman. Standarnya itu minimal angkanya 3. Tidak boleh ada dana menganggur. Dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan. Seperti deposito, investasi, dan beli aktiva tetap. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rumusnya kas dibagi hutang lancar. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dibagi menjadi 2, yaitu debt to equity to ratio atau DER. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR. Debt to equity ratio atau DER, rumusnya hutang dibagi modal. Bagaimana modal yang kita punya itu dibiayai oleh hutang? Ini tidak boleh, karena bahaya. Jangan lewat dari 1. Jika lewat dari 1, maka mayoritas harta atau aktiva kita dibiayai oleh hutang. Jika DER di angka 2, maka sudah riskan. Bisa jadi perusahaan ini tidak modal. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya utang dibagi total aktiva dikali 100%. Jangan sampai 80% karena aktiva kita dibiayai oleh hutang. Semakin kecil DAR semakin bagus, minimal 50%. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama putaran kas, kedua putaran piutang, yang ketiga putaran total aktiva. Tapi di sini saya hanya membahas
putaran total aktiva. Rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu, harus dibandingkan laporan keuangannya setiap tahun atau 3 tahun karena tergantung sektor usahanya. Sekian video pembelajaran dari saya tentang analisa laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.